Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan tafsir ayatul ahkam. Sekarang kita masuk pelajaran yang kelima, ad-darsul khamis, anwa'ul khilafi fit tafsiri wa asbabuhu, jenis-jenis khilaf dalam tafsir dan sebab-sebabnya terjadi khilaf tersebut. Nah, sebagaimana pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu terkadang ada lebih dari satu penafsiran, ya. Dan terkadang penafsiran itu terjadi kontradiksi antara satu sama lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-khilaf di sini. Baik, maka khilaf-khilaf dalam menafsirkan Al-Quran atau jenis-jenis khilaf dalam menafsirkan Al-Quran itu perlu kita ketahui bahwasanya ada khilaf yang masih bisa dikompromikan, ada khilaf yang tidak bisa dikompromikan. Ya, analoginya begini, siang dan malam itu tidak bisa dikompromikan, dua hal yang sangat bertolak belakang. Ya, kita katakan khilaf antara siang dan malam. Antara siang dengan sore juga khilaf, ya, tapi masih bisa dikompromikan. Nah, berarti siang dengan sore dengan siang dan malam itu jenis khilafnya beda, gitu ya. Nah, antara siang dan sore itu namanya khilaf tanawu. Ya, adapun ya siang dan malam itu khilaf tadad. Tadad itu artinya kontradiksi. Baik, akan kita lihat satu persatu nanti pembahasannya. Baik. Dan yang penting kita ketahui di sini juga apa sebab terjadinya khilaf itu. Mungkin kita bertanya-tanya, Al-Quran itu kan satu, ya. Ayat-ayat yang kita baca sama, ahli tafsir, ya, yang mereka kaji itu ayatnya sama, tapi kok bisa menghasilkan penafsiran yang berbeda? Nah, itu yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala nanti. Analoginya adalah ibaratnya ada dua orang melihat ke langit, ya, dia mengatakan bintang itu kecil. Orang yang pertama mengatakan bintang itu kecil. Orang yang kedua mengatakan bintang itu besar. Hanya saja jaraknya jauh, makanya dia kelihatan kecil. Gitu. Dua orang yang berbeda melihat objek yang sama, tapi menghasilkan penafsiran yang berbeda. Ya, begitulah Al-Quran Al-Karim. Ya, satu Al-Quran itu, tapi sudut pandang yang berbeda menghasilkan penafsiran yang berbeda pula. Nah, maka tidak masalah penafsiran itu berbeda-beda satu sama lain, asal masih dalam koridor syariat. Ya, jadi ya, silahkan masukkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan secara ilmiah, tapi tidak boleh keluar dari rumusan dan aturan-aturan syariat. Sekarang kita mulai anwa'u al-ikhtilafi fit tafsir. Jenis-jenis khilaf dalam tafsir. Al-ikhtilafu fit tafsiri nau'an, ada dua jenis. Yang pertama namanya ikhtilafut tanawwu'. Tanawwu' dari kata nau' ya artinya varian, ya. Perbedaan secara varian, ya. Perbedaan secara varian, ya. Kalau kita beli teh, ya, teh itu macam rasanya. Ada yang original, ada yang milk tea, ada yang matcha, ada yang green tea, macam. Nah, perbedaan-perbedaan itu namanya tanawu'nya. Nah, tapi kalau kita beli kopi dan teh, ini tadad namanya, bukan tanawu lagi, karena sudah beda jenis. Ya, baik. Jadi ikhtilafut tanawu wal muradu bihi al aqwalul muta'addidatu allati yahtamiluha tafsirul ayatil karimah. Al aqwal al muta'addidah, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat maksudnya dalam menafsirkan Al-Qur'an yang beraneka ragam. Allati yahtamiluha, yang ya kemungkinan dikandung oleh tafsir sebuah ayat. Jadi satu ayat di dalamnya ada banyak penafsiran. Dan penafsiran ini hanya variannya saja yang berbeda-beda. Nah, ini namanya ikhtilafu at-tanawu. Walahu suwarun katsiratun asyharuha. Bentuk ikhtilafu at-tanawu dalam tafsir itu bagaimana? Yang pertama, ikhtilafu ibaratil mufassirina ma'attihadil makna. Perbedaan kalimat yang dipakai oleh ahli tafsir tapi maknanya sama. Ikhtilaf itu lawannya ittihad, ya. Ibaratnya beda-beda tapi maknanya sama. Contohnya misalkan ihdinas siratal mustaqim, ya.
Para ulama mengatakan tafsir dari as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa maksudnya? Ada yang mengatakan al-Islam, itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan Al-Quran. Pendapat yang ketiga mengatakan Ar-Rasul SAW. Pendapat yang keempat mengatakan Tariqul Haq. Fakullu hadhihi tafsirat. Apakah bertentangan? Antara kalau ada menafsirkan siratul mustaqim dengan Islam, apakah bertentangan dengan Al-Quran? Ya, kalau ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu Islam. Apakah penafsir itu bertentangan dengan yang mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu Al-Qur'an? Yang tidak. Nah, ini namanya tanawu. Fa kullu hadhihi tafsirat tadullu ala musamman wahid. Ya, intinya satu, Islam, Quran, Rasul, Tariqul Haq itu intinya satu. Hanya perbedaan redaksi kalimat saja. Walakin kullu wasfiha bisifat kullu nasafaha bisifatin min sifati. Ya kan, tapi masing-masing berbeda sifat saja. Ya, objeknya sama di sini, jalan yang lurus. Islam dengan Quran, ya ajaran Islam itu ada pada Quran. Rasul, ya. Rasul itu penunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, Tariqul Haq, ya, jalan kebenaran itu sendiri. Nah, jadi intinya adalah satu dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Kalau tidak ada satu pertentangan antara satu sama lain, itulah maksud dengan ikhtilafu at-tanawu. Baik. Bentuk yang kedua at-tafsiru bil misal. Ya, ini juga masuk ikhtilafu at-tanawu, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan contoh. Ya, contohnya misalkan tafsir di surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairatin biidznillah." Apa yang dimaksud dengan sabiqun bil khairat? Ya, telah kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara mereka yang zalimi dirinya, ada yang muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ada juga yang sabik dengan kebaikan biidznillah. Nah, apa makna as-sabiq huna? Ya, pendapat yang pertama mengatakan alladzi yusolli fi awalil waqt. Ya, sabik itu yang sholat di awal waktu. Ya, karena sabaqo yasbiqu. Muqtasid alladzi yusolli fi asna'il waqt. Wa dzalimun nafsi alladzi yuakhiruha ila akhiril waqt. Nah, jadi di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, itu maksudnya yang mengakhirkan sholat wajibnya sampai akhir waktu. Belum keluar waktunya, tapi ujung-ujung sudah mau habis waktunya. Nah, itu yang zalim li nafsi. Kalau yang muktasid bagaimana? Yang muktasid itu yang ya sholat di pertengahan waktunya, bukan di awal, bukan di akhir. Ya, adapun as-sabiq itu yang sholat di awal waktu. Tentu yang paling baik adalah yang sabiq. Nah, ini definisi yang pertama. Baik. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan as-sabiq itu al-mutasaddiqul munfiq fi sabilillah. Sabiq itu orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah. Sedangkan az-zalim itu yang memakan harta riba. Berarti dia nggak sedekah, dia makan harta riba. Wal muqtasid man yu'addiz zakat al-mafruḍah duna tanafful bis shadaqah. Itu orang yang menunaikan zakat wajib tanpa menunaikan zakat yang sifatnya sunnah, yaitu sedekah. Nah, baik. Wa kadzalika fi zakati wal haji wa nahwiha min al-aqwal allati yuqsadu biha at-tamtsil li haula'i tsalatsa. Ini kan tadi penafsiran dengan contoh namanya. Misalkan ya ada yang menafsirkan ya sebuah kata, tapi menafsirkannya itu dengan memberikan contoh. Nah, ini kalau dalam ilmu mantik namanya ya ta'rifun ya bil birrasam. Ya, ta'rif birrasam. Jadi ta'rif itu ada dua, ta'rif bil had dan ta'rif birrasam. Ini namanya ta'rif birrasam, dengan menggambarkan sesuatu melalui contoh. Ketika ada bertanya kepada antum, ya, akhi, sholat itu apa? Maka antum mengatakan sholat itu gerakan tangan yang begini, kemudian sedekap begini, kemudian rukunya begini, sujudnya begini. Ini namanya ya penjelasan dengan contoh. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, bisa menjelaskan dengan contohnya, bisa dengan menjelaskan penyusunnya, bisa dengan ya membandingkan dengan yang lain dan macam-macam. Ya, itu turuk at-tafsir. Baik. Nah, jadi perbedaan penafsiran para ulama terhadap kata zalimun li nafsi, muqtasid dan sabiq itu, ya perbedaan itu ya intinya sama saja sebenarnya, hanya perbedaan tentang contohnya saja.
Ada mengatakan zalimul li nafsi itu contohnya begini, muqtasid contohnya begini, sabiq bil khair contohnya begini. Intinya adalah ya, zat yang sedang ditafsirkan satu, hanya saja contoh-contoh yang dibawakan berbeda. Jadi kalau ada yang nanya kepada antum, apa itu roti akhi? Antum jelaskan, ya roti itu sari roti, ya roti itu gandum, roti itu antum sebutkan merek-merek roti. Nah itu namanya ta'rif bil misal, tafsir bil misal. Ya. Atau antum juga bisa menjawab, "Ahi, apa itu roti?" Roti adalah ya makanan yang dibuat dari tepung, gandum, kemudian dipanggang dan begini-begini. Nah, itu ya ta'rif bil had namanya. Ya, menjelaskan dengan had, dengan pengertiannya sendiri. Ya, menjelaskan prosesnya, ya, penyusunnya. Nah, jadi menjelaskan sesuatu bisa dengan memberikan contoh, bisa juga dengan menyebutkan proses, menyebutkan penyusun dan macam-macam. Baik. Kemudian bentuk dari ikhtilafut tanawu yang ketiga adalah at-ta'bir anil makna bi alfadhin mutaqaribah. Mengekspresikan sebuah makna dengan lafaz yang saling berdekatan satu sama lain. Tadullu ala maknan wahid. Yang mana lafaz yang berdekatan itu seluruhnya menunjukkan satu makna. Contohnya lafaz tubsala. Ya, tubsala maknanya ada mengatakan tuhbasu, ada mengatakan turtahanu. Tuhbasu, turtahanu ini maknanya sama. Ya, tertahan artinya tergadai. Tuhbas artinya tertahan. Turtahan artinya tergadai. Tertahan, tergadai bedanya apa? Sama aja sebenarnya, cuma perbedaan redaksi gitu. Nah, ada mengatakan makan dan mengkonsumsi makanan. Ini intinya sama. Itu maksudnya alfadhin mutaqaribah. Ya, jadi ya, meskipun ada dua pendapat di sini, ini nggak bisa dibenturkan. Enggak, saya ngotot tuh bersalah itu artinya tuh basu. Yang lain ngotot, enggak, yang benar adalah turtahanu. Ini ngotot-ngotot dalam masalah yang enggak seharusnya ngotot di situ. Ya, kenapa? Ya karena buat apa antum ya berseteru dalam masalah ikhtilafut tanawu. Ya, para ulama itu berseterunya ya saling tarjih, saling jarah wa ta'dil itu dalam masalah ikhtilafut tadad, ikhtilafut tanawu ya bukan di situ tempatnya. Ada orang mengatakan ya teh matcha itu lebih enak daripada teh apa namanya Thailand ya. Ya itu masalah selera gitu maksudnya. Ini gimana anak ngotot misalkan teh Thailand lebih enak daripada teh matcha ya diketawain sama orang gitu. Nah, jadi nggak seharusnya itu yang diperdebatkan. Ini bukan mahalun niza ya seperti ini. Kemudian yang dal ihtimalul lafzi li aktsara min ma'nan, ya, kemungkinan sebuah lafaz mengandung lebih dari satu makna. Ya, sebuah kata dalam bahasa Arab memiliki lebih dari satu makna. Ya, memang Al-Qur'an itu begitu ya. Al-Qur'an itu dikatakan mukjizat oleh para ulama agar apa? Karena kadang satu kata dalam Al-Qur'an itu memiliki lebih dari satu makna dan makna-makna itu tidak bertentangan. Ya, makna-makna tersebut tidak bertentangan satu sama lain. Baik. Likaunihi mushtarakan au mutawatian. Misalkan lafaz-lafaz yang mushtarak atau mutawati yang artinya memiliki lebih dari satu makna. Ya, misalkan ya qaswarah. Ya, qaswarah itu di dalam Al-Qur'an maknanya ya dalam bahasa Arab bisa bermakna al-asad, bisa bermakna ar-rami. Ya. Farrat min qaswarah. Kabur dari singa bisa, kabur dari pelempar panah bisa. Kan maknanya nyambung. Nah, jadi silakan mau pakai makna yang al-asad atau ar-rami silahkan. Kenapa? Karena memang dalam bahasa Arab qaswarah itu maknanya dua, bisa al-asad, bisa ar-rami. Ya. Wa mithlu al-mutawati, contoh yang mutawati. Mutawati itu yang memiliki dua sisi, contohnya kata as-asa dan dua sisi berlawanan. As-asa itu bisa bermakna ja'a, bisa bermakna zahaba. Nah, betul belakang bukan? Gitu. Sama kayak kita mengatakan misalkan mungkin nggak siang berarti malam, malam berarti siang. Ya, kita katakan tidak. Tapi ada lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang dia mutawati. Mutawati itu artinya dia bisa bermakna A, bisa bermakna B, dan A dan B ini bertolak belakang. As-asa bimana ja'a, akbala, atau adbaro gitu. Walaili idza as-as, dan demi malam jika dia datang atau jika dia pergi. Dua-duanya benar gitu. Kenapa? Karena memang di kamus as-asa itu memiliki dua makna. Baik. Kemudian yang keberapa? Kelima ya. Dilalatul aqwal ala aktsara min ma'nan, yaitu
ya sebuah atau banyaknya pendapat menunjukkan atas lebih dari satu makna. Nah, maksudnya bagaimana? Imkaniyatu tafsiril ayat bil aqwali jami'iha. Ada sebuah ayat ditafsirkan dengan sebanyak pendapat dan semua pendapat ini kemungkinannya sama-sama besar gitu, sama-sama benar. Contohnya misalkan di ayat wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ghairu mamnun ya penafsirannya ghairu maqtu wa ghairu mamnun bihi alaika wa qila ghairu mahsuba. Ya, kata ghairu mamnun pada ayat ini bisa diartikan dengan ghairu maqtu, tidak terputus, pahala tidak terputus. Ghairu mamnun bihi alaika ya sama, tidak ya terputus dengannya atasmu. Ghairu mahsub, tidak ya tidak terhitung. Ya, tidak terputus, tidak terhitung ya, mananya sama. Nah, dan boleh kita tafsirkan ayat ghairu mamnun ini dengan ketiga-tiganya. Nah, ini namanya ikhtilafu at-tanawwu. Jadi kita dikasih pilihan. Kalau anak bilang ke antum, ya akhi, belikan anak teh. Kemudian antum datang membawakan anak milk tea. Ya, anak nggak boleh marahin antum di situ. Ya, kenapa? Karena yang antum beli teh juga, gitu. Kecuali kalau anak katakan spesifik, belikan milk tea, tapi antum belikan green tea. Ya, salah berarti, gitu. Nah, jadi ikhtilafut tanawu nggak masalah seperti itu, perbedaan seperti itu. Nah, yang terjadi kekeliruan adalah kalau Nasruh, belikan anak teh, ya, malah antum belikan cendol, atau belikan kopi, itu sudah berhak karena marahin antum di situ. Nah, itu ikhtilafu at-tanawu. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua dari ikhtilaf, yaitu ikhtilafut tadad. Tadad dari kata diddu, artinya lawan kata. Wal muradu bihi al-aqwalul muta'aridah. Nah, itu dia, poinnya di situ. Pendapat-pendapat yang kontradiktif satu sama lain. Fi tafsiril ayatil karimah, dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang mulia. Allati la yumkinul jam'u bainaha. Itu perlu digarisbawahi di situ. Ya, la yumkinul jama'. Ini perbedaan antara ikhtilafud dadad dengan ikhtilafut tanawu. Ya, tidak mungkin dikompromikan kalau ikhtilafut dadad. Ibaratnya siang sama malam nggak bisa dikompromikan. Ya, contohnya misalkan di ayat wa fadainahu bidzabhin azim. Qila al-mufadda Ishaq wa qila Ismail. Dan kami ganti ia ya dengan ya sembelihan yang azim. Ya, ketika mau disembelih, ketika Nabi Ibrahim menyembelih di situ, siapa yang disembelih? Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Bisa nggak dua-duanya? Ya nggak bisa. Gitu. Ya, pendapat yang masyhur Nabi Ismail yang hampir disembelih. Ada juga mengatakan Nabi Ishak. Gitu. Ini namanya ikhtilafu at-tadad. Nah, itu dia ikhtilaf at-tadad, ringkas saja. Jadi kalau ikhtilaf at-tadad bentuknya bagaimana ya jelas saja. Ya, gampang tahunya kalau ikhtilaf at-tadad. Ya. Baik. Kemudian poin selanjutnya, poin yang kedua adalah asbabul ikhtilaf fit tafsir. Di sini penulis bawakan ada 5 sebab terjadinya khilaf dalam tafsir. Mungkin kita bertanya-tanya, Al-Qur'annya satu kok bisa penafsirannya beda-beda? Nah, inilah jawabannya. Yang pertama, al-ishtirak al-lugawi. Al-ishtirak al-lugawi itu artinya ya kemungkinan satu kata dalam bahasa memiliki lebih dari satu makna. Apa itu al-mushtarak al-lugawi? Al-labdul wahidud dalu ala ma'nayaini fa aktsar. Satu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Contohnya lafaz qaswarah tadi dan lafaz quru. Ya. Ya, salasata quru. Ya. Ya. Wallahi yatarabbasna bi anfusihinna, ya, wal apa dikatakan ayat? Wallahi ya'isna minal mahidi minan nisa'i yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, 3 quru. Nah, 3 quru itu maksudnya apa? 3 kali suci bisa, 3 kali haid juga bisa. Nah, kan beda hasilnya jadi kalau 3 kali suci dengan 3 kali haid, ya kan? Nah, ini namanya istirak lugawi. Istirak lugawi, satu kata memiliki dua makna atau lebih. Nah, jadi wajar kalau terjadi perbedaan penafsiran, ya kan? Karena bahasanya sendiri berkemungkinan dua atau lebih gitu. Baik. Jadi sama kayak kita mengatakan buah. Ya, buah ini ya bisa buah tangan, ya bisa buah hati, bisa buah bibir gitu kan.
ya bisa artinya buah rambutan gitu. Nah, istighraq lugawi. Jadi ketika Anda mengatakan kepada sekelompok orang, ikhwah, ya, Anda membawa buah, ya, yang mendengar itu pasti penafsirannya beda-beda kan. Ada yang menafsirkan oh buah yang dibawa buah anggur, ada yang menafsirkan oh buah yang dibawa adalah buah tangan umum berarti, ada yang menafsirkan oh buah hati, macam ya. Nah, kenapa? Karena dalam lafaz yang Anda sampaikan masih bentuknya global umum, ya, kemungkinannya bisa banyak. Baik. Kemudian yang kedua, al-ikhtilafu fi audid domir, yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin bahwasanya ya kita harus tahu kembali kemana sebuah domir itu. Ya, kita katakan ila akrobil mazkur. Ya, kemana kembalinya sebuah domir itu kita harus tahu. Nah, sekarang para ulama itu kadang berbeda pendapat tentang domir ini kembalinya kemana. Siapa yang dimaksud dalam domir ini? Nah, misalkan di ayat wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Nah, huwa di sini kembalinya ke siapa? Apakah kembali ke Nabi Ibrahim atau kembalinya ke Allah? Dialah yang menamakan kalian dengan nama muslimin. Siapa yang menamakan kita dengan nama muslimin itu? Ya. Apakah Nabi Ibrahim? Kalau kita lihat kaidah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, ila aqrabil mazkur, berarti kembali ke Nabi Ibrahim dong. Millata abikum Ibrahim huwa, gitu. Nah, ini ikhtilaf dalam masalah kemana kembalinya domir kedua di sini. Dan dua-duanya bisa saja berkemungkinan dan tidak ada pertentangan kan mananya. Kalau antum katakan Allah yang menamakan kalian dengan nama kaum muslimin, ya, tidak ada pertentangan dengan mengatakan Nabi Ibrahim yang menamakan kalian dengan nama kaum muslimin. Karena Nabi Ibrahim menamakan pun karena atas dasar wahyu tentunya. Jadi tidak ada khilaf di situ sebenarnya. Cuman ya ikhtilaf hanya pada hal yang bukan pada hal yang pokok gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, penyebab terjadinya perbedaan penafsiran Al-Quran adalah ikhtilaful masdaril mu'tamad alaihi fit tafsir. Perbedaan sumber rujukan utama dalam menafsirkan Al-Quran. Misal pada ayat yauma yukshafu an saqa. Ibnu Abbas ya qala mengatakan yukshafu an amrin azim. Ala tasma'ul araba taqulu wa qamatil harbu bina ala saq. Nah, kalau Ibnu Abbas mengartikan saq di situ artinya adalah amrun azim. Ya, beliau berdalil dengan ucapan orang Arab. Ya, wa qamatil harbu bina ala saq. Ya, peperangan itu terjadi atas kami ala saq. Ya, karena perkara yang besar. Ya, jadi saq itu kalau diartikan sekarang betis artinya. Ya, perang itu terjadi di atas betis. Maksudnya perang itu terjadi di atas perkara yang penting gitu. Ya, karena ya mau semulia apapun badan kita ke atas ini, kepala ini sangat kita muliakan, wajah sangat kita muliakan, sangat kita jaga. Tapi kalau nggak ada betis yang menopangnya, gimana? Gitu. Maka kata sak di sini menurut penafsiran Ibnu Abbas adalah perkara yang besar artinya. Ya, amrin azim. Wakila annal murad saqullah haqiqatan. Nah, pendapat yang kedua mengatakan sak di situ betisnya Allah. Ya, secara hakiki. Ya, li hadis Abi Sa'id Al-Khudri berdasarkan hadis Abi Sa'id, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yakshifu rabbuna an saqihi. Ya, pada kiamat nanti Rabb kita akan menyingkap ya, betisnya, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah, fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah, fayadhhabu liyasjud fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Nah, semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan nanti akan bersujud di hadapan Allah, dan yang tidak bersujud ya, dan orang-orang yang dulu di dunia sujudnya karena riya dan sum'ah, ya, dia berusaha pun sujud tapi mental. Bangun lagi dia, tegak lagi punggungnya, mau sujud tegak lagi, pokok nggak bisa sujud dia. Ya, maka dari situ akan ketahuan nanti siapa orang yang suka ria dengan siapa yang benar-benar ikhlas nantinya. Baik, ini dua penafsiran. Ibnu Abbas menafsirkan berdasarkan lughah, kemudian penafsiran yang kedua ini berdasarkan hadis. Nah, jadi pendapat Ibnu Abbas muktamadnya kepada lughah, pendapat yang kedua muktamadnya kepada hadisnya Nabi. Perbedaan sumber rujukan menghasilkan perbedaan penafsiran. Ya, ibaratnya kalau kita pakai kacamata berbeda, meskipun pemandangannya sama bisa jadi berubah kan. Kalau kita pakai kacamata hitam, ya suatu yang warnanya terang jadi gelap. Nah,
benda yang dilihat sama, tapi kalau kacamatanya beda, beda juga yang dilihat. Gitu. Ya, artinya sumber rujukannya dalam menafsirkan itu beda, akhirnya menghasilkan sesuatu yang berbeda juga. Baik. Kemudian yang keempat, al-ikhtilafu fi alaqatil ayati bi nassin akhar wa laha iddatus suwarin. Perbedaan dalam masalah hubungan sebuah ayat dengan nas yang lain, dalil yang lain maksudnya. Nah, memiliki beberapa gambaran di sini. Yang pertama, ihtimalu baqail ayat ala umumiha au annaha mukhassasatun bi nassin akhar. Kemungkinan yang ada pada sebuah ayat. Ayat ini kita biarkan di atas keumumannya atau dia sudah ditaksis dengan ayat yang lain. Gitu. Ada ulama yang mengatakan ayat ini tetap umum dia. Ulama yang lain mengatakan enggak, ayat ini sudah ditaksis sama ayat yang lain. Gitu. Nah, misalkan contohnya di ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, jangan kalian mencumbui istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Pendapat yang pertama mengatakan ini mencakup semua jenis cumbuan. Ya, pendapat yang kedua mengatakan ayat ini sudah ditaksis dengan jima. Berarti mana dari ayat ini adalah jangan menjima istri kalian ketika sedang i'tikaf di masjid. Nah, itu dua pendapat. Kenapa pendapat yang kedua mengatakan sudah ditaksis? Berdasarkan hadis Aisyah, annaha kanat turajjilun nabi wa hiya haid wa huwa mu'takifun fil masjid. Ya, bahwasanya Aisyah pernah menyisiri Nabi dalam keadaan Aisyah sedang haid dan Nabi kala itu sedang i'tikaf di masjid. Wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu. Ya, kan kamarnya Aisyah itu sama Nabi nempel begitu, ada jendela begitu, maka Nabi duduk di masjid, kemudian beliau menjulurkan kepalanya agar disisili sama Aisyah. Nah, ini kan bentuk mencumbu juga, ya, untuk mencumbu di situ. Maka ya berarti boleh dong, ya, al-mubasyarah di situ, mencumbu istri, gitu, ya, karena yang dilarang di situ adalah jima saja. Nah, jadi kalau kita ngambil pendapat yang pertama berarti nggak benar dong apa yang dilakukan Nabi itu, ya kan? Nah, jadi ya pendapat yang pertama itu mengatakan ayat ini tetap umum. Pendapat yang kedua mengatakan ayat ini sudah ditahsis. Nah, sekarang kalau seandainya hadis Aisyah tadi belum sampai kepada kita nggak tahu adanya hadis ini, maka pasti kita akan mengatakan wala tubashiruhunna di sini artinya mencumbui secara umum, gitu kan? Jima masuk ke situ, pokok semua jenis gitu, ya. Nah, itu berarti kan ya, sampai apa tidaknya sebuah dalil kepada seorang ulama juga menentukan kan. Nah, itulah kenapa para ulama itu dulunya mereka berpendapat A, besoknya berubah lagi. Ya, bukan karena tidak konsisten, tidak. Kemarin belum nyampe hadisnya, sekarang udah nyampe hadisnya gitu. Ya. Yang mana zaman dulu itu kan untuk mengambil satu hadis itu harus safar jauh, ya. Nah, jadi sebelum beliau safar, beliau mengatakan ayat ini umum. Setelah beliau safar dapat hadisnya mengatakan oh ini sudah ditaksis. Baik. Itulah kenapa para ulama zaman dulu yang paling banyak hafalan hadisnya itu yang paling dimuliakan. Kenapa? Ya karena itu tadi dia bisa mentaksis kalau dia sudah punya banyak hafalan. Baik. Yang bentuk dari ya, perbedaan ya, dalam memahami ya, hubungan sebuah ayat dengan nas yang lain. Nas ini maksudnya bisa hadis, bisa ayat yang lain. Yaitu ihtimal baqail ayat ala itlaqiha wa annaha muqayyadah. Ya. Ketika sebuah ayat mengandung kemungkinan dia itu tetap berbentuk mutlak ya, atau dia muqayyad berdasarkan nas yang lain. Jadi ada dua pendapat di sini. Ulama yang pertama mengatakan ayat ini mutlak, ulama yang kedua enggak, ayat ini muqayyad berdasarkan dalil yang lain. Contohnya misalkan surat Al-Mujadilah ayat yang ketiga, walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma yauduna lima qalu. Dan mereka orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, kemudian mereka kembali dari apa yang telah mereka ucapkan, hendaknya dia membebaskan satu budak min qabli an yatamasa, sebelum dia menyentuh istrinya. Nah, maka pendapat yang pertama mengatakan mutlaqatun fi jami anwa'ir riqab. Budak yang harus dibebaskan di sini budak yang seperti apa? Pendapat yang pertama mengatakan semua jenis budak. Mau dia ya, budak yang beriman atau yang tidak, bebaskan. Pendapat yang kedua mengatakan muqayyadah birraqabatil mu'minah. Mereka mengatakan ya, budak di situ harus budak yang
mukmin. Berarti kalau udah punya budak belum masuk Islam, nggak sah. Ya, harus yang sudah masuk Islam. Berdasarkan ayat surat An-Nisa, fatahriru raqabah mu'minah. Ada kata mukminah di situ. Ya. Nah, maka bagian ulama mengatakan raqabah pada ayat surat Al-Mujadilah itu maksudnya raqabah mukminah. Ya, berarti perbedaan pendapat di sini karena ada yang mengatakan raqabah di surat Al-Mujadilah ini bentuknya mutlak. Ada yang mengatakan enggak, dia muqayyad berdasarkan ayat surat An-Nisa gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, ihtimalu baqa'il ayah ala ihkamiha au annaha mansukhatun binasin akhar. Kemungkinan sebuah ayat itu tetap dalam bentuk muhkam atau dia itu mansukh berdasarkan nas yang lain. Muhkam itu lawan dari mansukh ya. Mansukh kan terhapus, muhkam itu tetap ada. Baik. Jadi ada dua pendapat di sini ya. Ulama yang pertama mengatakan ayat ini muhkam, tidak terhapus. Kemudian ulama yang lain mengatakan enggak, ayat ini sudah terhapus dengan ayat yang lain. Contohnya misalkan surat Al-Baqarah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ya, ya, milik Allah ya, arah timur dan barat itu, maka kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, disitulah wajah Allah. Ya, artinya berarti boleh sholat kemana aja kan? Nah, maka pendapat yang pertama mengatakan innaha muhkamatun fi sholatin nafilah. Ini muhkam pada sholat sunnah. Berarti sholat sunnah itu boleh ke mana aja. Ya. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan innaha mansukhoh. Enggak. Ya. Ayat ini sudah mansukh dengan ayat yang lain. Surat Al-Baqarah juga 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Ya, berarti yang tadi itu sudah terhapus kan jadinya. Ini pendapat yang kedua. Fala yajuzu an tusallan nafilah ila ghairil qiblah. Maka salat sunnah nggak boleh ke arah selain kiblat. Gitu. Ya, jadi ada agak ulama yang salat sunnah nggak ke arah kiblat, ada. Bukan berarti sengaja ya. Maksudnya ini mudah-mudahan ada menentukan arah kiblat gitu maksudnya. Ya, ini kita ngomongnya sholat sunnah ya, sholat wajib ya harus gitu. Nah, baik. Maka pendapat yang kedua mengatakan ini mansuh. Pendapat yang pertama enggak, ini enggak mansuh. Ya, enggak mansuh itu istilah lainnya muhkam. Baik. Kemudian yang kelima, ya, ikhtilaful qiraat allati laha atharun fil makna. Ya, sebagaimana kita tahu cara membaca Al-Qur'an itu atau istilah lainnya ada qiraat itu berbeda-beda. Ada 10 qiraat ya. Ya, ada qiraatnya Ibnu Katsir, qiraat Nafi, qiraat Qalun, ya, qiraatnya Hafs, An Asim dan sebagainya. Banyak qiraat-qiraat itu. Nah, terkadang satu qiraat itu berbeda dengan yang lain. Ya, tapi tentu perbedaan yang tidak sampai merubah makna ya. Tapi kadang ada perbedaan sampai merubah makna. Sebagaimana misalkan surat Al-Hijr ayat 15, laqalu innama sukirat absaruna. Sesungguhnya sukirat absaruna, dibuat mabuk pandangan-pandangan kami. Ya, ada qiraat yang membaca dengan ya, innama suddat absaruna, ditutupi pandangan kami. Ada juga yang membaca dengan sukirat. Ya, sukirat artinya suhirat, ya, disihir pandangan kami. Ya, ada yang mengatakan diambil pandangan kami. Nah, jadi perbedaan-perbedaan qiraat ini memiliki makna yang berbeda juga, cuman perbedaannya tipis. Sesungguhnya pandangan kami dihalangi, sesungguhnya pandangan kami dimabukkan, sesungguhnya pandangan kami disihir, sesungguhnya pandangan kami diambil. Maknanya tuh sama semua kan, mirip-mirip lah gitu. Baik. Ini dia ya 5 ya, ini yang kelima tadi ya. Ini yang kelima, ikhtilaful qiraat. Ya, jadi penyebab ikhtilaf dalam tafsir itu bisa karena adanya sebuah kata yang memiliki lebih dari satu makna atau al-ishtirak al-lafzi, ishtirak al-lughawi. Ada juga karena ikhtilaful masadir, ya, perbedaan sumber yang dipakai dalam menafsirkan. Ada juga perbedaan audit domir, perbedaan dalam menafsirkan kembalinya sebuah domir. Ada juga perbedaan tafsir itu disebabkan perbedaan mereka dalam menentukan hubungan sebuah ayat dengan ayat yang lainnya atau dengan dalil yang lainnya.
Kemudian yang terakhir, ikhtilaful qiraat, ya, perbedaan para ulama dalam masalah qiraat. Jadi jangan mengira perbedaan qiraat itu tidak memiliki imbas apapun dalam hukum syar'i, tidak. Perbedaan qiraat itu akan memberikan pengaruh juga pada hukum syar'inya. Taib. Ini dia ikhtilaf dalam ilmu tafsir, ada ikhtilafu tanawu dan ikhtilafu at-tadad. Nah, taib. Itu dia ikhwati fillah. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran yang keenam, al-muallafat fit tafsiri umuman wa fi ayatil ahkami khususan. Ya, apa saja sumber rujukan kita dalam menafsirkan Al-Qur'an, ya, terutama kalau dalam menafsirkan ayat ahkam. Ya, berdasarkan mazhabnya nanti kita akan baca di situ nanti. Ya, sudah dikumpulkan sama penulis di situ. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.